Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini kisah Jenderal Polisi Bintang 3 yang dicuekin bawahannya saat melapor kasus kejahatan. Menjadi seorang anggota kepolisian Republik Indonesia disumpah untuk dapat mengayomi dan melayani masyarakat. Hal itulah yang coba diterapkan oleh salah satu jenderal bintang 3 di jajaran kepolisian yang bawahannya langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Namun, apa yang didapati oleh jenderal tersebut saat ingin melihat apa yang dilakukan bawahannya di tingkat kepolisian sektor atau polsek? Meski seringkali menerima laporan pengaduan dari masyarakat, namun apa yang didapat oleh jenderal satu ini berbanding terbalik. Dalam peluncuran buku Mengubah Pelayanan Polri dari Pimpinan ke Bawahan karya Suhardi Alyus tanggal 11 Maret 2013 silam, dirinya bercerita saat melakukan sidak mendadak dengan cara menyamar. Suhardi yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri menuturkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Di sana, ia menceritakan saat menyamar sebagai warga biasa untuk mengetahui kegiatan anak buahnya kala itu. Dirinya pun berpura-pura ingin melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya ke polsek terdekat. Untuk meyakinkan agar penyamarannya tidak terbongkar oleh bawahannya, Pak Hardi hanya mengenakan kaos biasa dengan celana jeans dan sendal jepit. Apa yang dilakukannya kala itu semata-mata demi ingin mengetahui bagaimana petugas kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesampainya di sebuah kantor polsek, penyamarannya pun bisa dikatakan berhasil saat beberapa petugas kepolisian tidak mengenali jati dirinya. Namun, apa yang ia dapati saat mencoba mengutarakan maksud kedatangannya untuk melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya? Dirinya sempat dipimpong oleh petugas yang ada di sana. Ia pun disuruh ke sana kemari hanya untuk sekedar melaporkan tindak kejahatan. Mendapati perlakuan seperti itu, Pak Hardi tetap tidak membuka identitasnya. Yang terakhir, dirinya pun disuruh melapor ke Pospol dan akhirnya ia turuti dengan tetap menutupi jati dirinya. Saat berada di Pospol itulah, dirinya tercengang mendapati perlakuan berbeda dari salah satu anggota kepolisian yang cukup senior di kantor polsek tersebut. Apa yang saya dapatkan di Pospol? Seorang bintara sudah tua, tapi pelayanannya sangat baik, ucap Pak Hardi, dikutip dari wartakotalive.com. Keesokan paginya, Pak Hardi langsung menghubungi pimpinan Polres setempat untuk memanggil bintara tersebut. Selanjutnya, Pak Hardi memberikan hadiah kepada polisi tua yang tulus membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Sementara, kepada polisi yang setengah hati untuk membantu warga, Pak Hardi langsung mengambil tindakan tegas. Dari beberapa polsek, tercatat sejumlah polisi dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak tanggap dalam bertugas. Yang tidak siap dalam pelayanan dan tidak tanggap kita ganti, katanya, dikutip dari wartakotalive.com. Penyamarannya itu sering dilakukan di beberapa kesempatan. Seperti yang dilansir dari spiroku.com, Suhardi sempat menyamar untuk berpura-pura melaporkan tindak kejahatan hipnotis di kantor Polsek Menteng. Perlakuan kurang baik pun ia dapatkan dari anak buahnya yang tidak sadar siapa sosok yang sedang dihadapinya itu. Tidak hanya itu, di hari yang lain, ia mencoba lagi untuk melakukan penyamaran yang sama di Polsek Gambir. Masih dengan laporan hipnotis yang sama. Namun di sana, ia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Padahal, wilayah yang dilaporkan jauh dan tidak masuk wilayah Polsek tersebut. Puas dengan pelayanan yang diberikan oleh anggota Polsek Gambir, Suhardi pun pulang dan menelpon Kapolres Jakarta Pusat yang saat itu dipimpin oleh Kombes Polisi Hamidin. Suhardi pun tanpa ragu meminta Kapolres untuk mempertemukannya dengan dua anggota Polsek Gambir yang menerimanya malam itu. Kemudian, sebagai Wakapolda Metro Jaya saat itu, beliau memberikan penghargaan kepada kedua anggotanya dan dijadikan ikon pelayanan di Polres Jakarta Pusat. Wakapolda turun dan keluyuran ke bawah bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sidak dilakukan untuk melihat kualitas pelayanan anak buahnya, ujar Suhardi saat itu.
Dilansir dari Wikipedia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Suhardi Alyus MH merupakan tokoh kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 2016, beliau ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Beliau menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dipromosikan menjadi Kapolri. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhamnas, menggantikan Boy Salamuddin sejak tanggal 16 Januari 2015 hingga Juli 2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri sejak tanggal 24 November 2013 hingga 16 Januari 2015, menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Sutarman yang terpilih menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum diangkat menjadi Kabareskrim, Suhardi pernah juga menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, menggantikan Irjen Polisi Tubagus Anis Angkawijaya sejak Juni 2013 hingga November 2013. Pria yang berdarah Minang dan fasih berbahasa Sunda ini pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri, menggantikan Anang Iskandar. Seiring dengan penunjukannya sebagai Kabareskrim, Suhardi waktu itu menjadi alumni Akademi Kepolisian tahun 1985 pertama yang sudah mampu menembus pangkat bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi. Jenderal Polisi kelahiran tanggal 10 Mei 1962 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Selain jabatan yang telah disebutkan tadi, tercatat beliau juga pernah menjabat sebagai Dirtipidar Bareskrim Polri di tahun 2010, Dirminwah PT IKA Lemdiklat Polri di tahun 2009, Direskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2005, Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya di tahun 2004, Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya di tahun 2003, Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2002, Kapolsek Cimahi Polres Bandung Polda Jawa Barat di tahun 1988, Wakil Kepala Staf Sabara Polres Bandung Polda Jawa Barat di tahun 1986, Pemapta Polres Bandung Polda Jawa Barat pada tahun 1985. Tanda jasa yang diperoleh sewaktu masih aktif sebagai anggota kepolisian di antara lain Raih Bintang Mahaputra Nararia di tahun 2020, Raih Bintang Dharma di tahun 2018, Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia, Satya Lencana Pengabdian 32 tahun, Pengabdian 24 tahun, Pengabdian 16 tahun, Pengabdian 8 tahun, Satya Lencana Jana Utama, Satya Lencana Kesatria Bayangkara, Satya Lencana Karya Bakti, dan penghargaan lainnya. Itulah dia, kisah Jenderal Polisi Bintang 3 yang dicuekin bawahannya saat melapor kasus kejahatan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.